Pemandangan gelapnya hutan menjadi pembuka dalam kisah kali ini. Dan terlihat seorang wanita yang nampak sedang diseret dalam kegelapan. Namun ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk yang baru saja dialami oleh Tamara. Wanita cantik itu pun nampak cukup kaget, tapi juga lega karena yang baru saja yang dilihatnya hanyalah sebuah mimpi. Ketika selesai mandi, Tamara yang saat itu memang sudah memiliki janji untuk bertemu dengan teman-temannya, sempat mendengar berita di radio yang menyebut bahwa akhir-akhir ini muncul banyak kasus hilangnya orang secara misterius. Anehnya, semua orang yang hilang itu adalah wanita. Dan masih belum terungkap motif di balik kasus tersebut. Bahkan kepolisian di sana harus terus berjaga, termasuk dengan dibentuknya beberapa kelompok penjaga lingkungan demi mengungkap kasus hilangnya para wanita di sana. Berita itu juga menyebut bahwa kasus yang terakhir sempat menimpa seorang wanita berusia 28 tahun. Namun tampaknya Tamara tidak terlalu mengubris berita tersebut. Ia yang sudah ditunggu oleh teman-temannya juga nampak buru-buru mematikan radio itu dan bersiap untuk menuju ke lokasi pertemuan mereka. Hal itu juga yang membuatnya harus meninggalkan Jerry yang saat itu tiba-tiba muncul di depan rumahnya. Pria itu diketahui sebagai sheriff yang juga sedang mendekati Tamara. Tak banyak obrolan yang terjadi di antara keduanya. Tamara lalu bergegas meninggalkan Jerry dengan mengatakan bahwa ia telah membuat janji dengan teman-teman wanitanya untuk bertemu di sebuah danau. Dalam perjalanan, Tamara sempat terhubung dengan kedua teman wanitanya, yaitu Brooke dan Maddie, yang saat itu sudah lebih dulu berada di lokasi danau. Mereka terlihat begitu akrab dan tak sabar untuk segera bersenang-senang. Terlebih Tamara, yang nampaknya harus lebih bersabar karena setidaknya butuh waktu perjalanan hingga 2 jam agar ia bisa sampai ke lokasi tersebut. Tamara yang terlalu buru-buru malah lupa untuk mengecek lebih dulu stok bahan bakar di mobilnya. Dan alhasil mobil itu pun mogok di tengah jalan. Ia yang ingin memberitahu kondisinya pada teman-temannya malah mendapati ponselnya yang tidak lagi mendapatkan sinyal, mengingat posisinya saat ini sedang berada di tengah hutan. Namun tak lama kemudian muncul sebuah truk yang terhenti tak jauh dari mobil Tamara. 2 pria nampak keluar dari truk tersebut dan kemudian mendekatinya. Tamara yang saat itu masih panik karena kehabisan bahan bakar, kini malah dibuat ketakutan karena ternyata 2 pria tadi nampak cukup menyeramkan. Terlebih salah satu pria yang bernama Murphy sempat memandangi Tamara dengan tatapan buasnya, seolah memiliki niat buruk pada wanita itu. Tamara yang ketakutan sempat berpura-pura seolah sedang menelpon kedua temannya, dengan harapan agar 2 pria itu tahu bahwa ia tidaklah sendirian. Alhasil, Murphy pun menolongnya dengan memberikan Tamara bahan bakar untuk mobilnya. Nampaknya tidak hanya Murphy saja yang aneh, tetapi adiknya yang bernama Kip juga tak jauh berbeda. Ia memandang takjub ke arah Tamara. Entah apa yang dipikirkan oleh Kip. Ia yang baru saja mendengar Tamara akan pergi ke danau bersama teman-teman wanitanya, tiba-tiba berceletuk jika ia dan kakaknya juga ingin ke danau tersebut. Hal inilah yang membuat Tamara semakin merasa tak nyaman, hingga kemudian ia pun bergegas pergi setelah mobilnya siap untuk melaju kembali. Setibanya di danau, Tamara langsung disambut riang oleh Brooke dan Maddie. Mereka pun lalu memulai pertemuan tersebut dengan penuh canda tawa. Setelah cukup menikmati suasana danau, ketiga wanita itu pun lalu menuju kembali ke penginapan, yang juga berlokasi tak jauh dari sana. Kemudian setelah semuanya telah siap, Tamara dan yang lainnya pun lalu segera pergi menuju bar yang berada di kota. Setibanya di bar, kemeriahan dirasakan betul oleh ketiga wanita itu. Namun ternyata keceriaan mereka mengundang perhatian dari pengunjung lainnya. 2 pria misterius terlihat tengah memesan minuman untuk ketiga wanita itu, dengan salah satu minumannya yang dicampuri oleh obat. Tamara, Brooke, dan Maddie yang masih terbuai dengan suasana kemeriahan bar tersebut tidak terlalu berpikir panjang saat mendapat minuman secara gratis. Mereka pun lalu meminumnya dan mulai kembali menikmati malam itu. Minuman yang telah diberi obat tadi ternyata malah diminum oleh Tamara. Ia pun mulai kehilangan keseimbangannya seiring dengan penglihatannya yang makin tak fokus. Tanpa sadar, wanita itu malah berjalan sempoyongan, seolah tak kuat menahan reaksi dari minumannya itu.
Brooke dan Maddie sebenarnya sempat mencurigai tingkah Tamara. Namun mereka yang terlalu asik menikmati suasana nampak tak ingin ambil pusing dan menyangka jika temannya itu mungkin akan menemui seorang pria di luar sana. Di luar bar, Tamara yang mulai tersungkur tak berdaya tiba-tiba dihampiri oleh dua orang pria. Dan ternyata mereka adalah Murphy dan Kip, yang ternyata telah mengikuti semua aktivitas wanita itu sejak mereka pertama kali bertemu. Tamara lalu dibawa oleh kedua pria itu menggunakan truk mereka. Kemudian perjalanan truk itu berhenti di rumah Murphy dan Kip. Tamara yang sudah mulai tersadar akhirnya turun dan bersembunyi di kolong truk. Ternyata aksi kedua pria itu juga diketahui oleh ayah mereka. Bahkan keluarga itu nampak bukan orang baik-baik. Terbukti dari Murphy yang ingin memamerkan wanita itu pada ayahnya. Tamara yang sempat bersembunyi di kolong truk bisa dengan mudah dipergoki oleh ketiga pria itu. Di dalam gudang, Tamara diikat dan digantung. Di ruang lainnya, ketiga pria itu mulai membicarakan soal Tamara yang akan menjadi korban mereka selanjutnya. Di waktu yang sama, Tamara yang sempat mendapati ponselnya berada tak jauh darinya, berusaha untuk menghubungi Jerry menggunakan perintah suara. Namun sayangnya belum juga berbicara banyak, tiba-tiba ponselnya mati karena kehabisan baterai. Keanehan juga sempat dialami oleh Murphy. Ia yang sedang berada di luar rumah malah terkunci dan tak bisa masuk kembali ke rumahnya. Namun Kip malah mengaku jika dirinya tadi sama sekali tidak mengunci pintu tersebut. Suasana mencekam juga sempat membuat Murphy merinding. Karena tanpa disadarinya, ternyata ada sosok berbaju serba putih yang terlihat melintas di halaman rumahnya. Tidak hanya itu, Murphy yang akan menggunakan truknya juga kembali mengalami hal serupa. Ketika tiba-tiba sosok wanita berpakaian serba putih itu muncul di depannya. Seolah ingin mengusir rasa takutnya, pria itu sempat tancap gas berusaha pergi dan menabrak sosok tersebut. Namun sosok misterius itu malah menghilang begitu saja. Di ruang makan, keluarga aneh itu pun mulai menyantap hidangan makan malam dengan lebih dulu berdoa, sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh mereka. Namun anehnya, doa itu terdengar berbeda dari umumnya, yang justru menyelipkan kalimat tentang wanita yang akan mereka antar ke surga. Dari sini juga mulai terungkap bahwa ternyata keluarga tersebut menganut suatu aliran kepercayaan yang sangat aneh, dengan menjadikan wanita sebagai tumbalnya. Keanehan lainnya juga terjadi. Sang ayah yang kembali ke kamarnya malah mendapati adanya tulang yang berserakan di atas ranjang. Padahal diakuinya semenit yang lalu, kondisi kamarnya masih baik-baik saja. Ketiga pria itu pun kemudian saling tuduh satu sama lain. Tak ingin dibuat penasaran, Murphy dan ayahnya lalu menghampiri Tamara untuk mengecek kondisinya sekaligus juga menanyakan soal tulang tersebut. Namun mereka malah bertambah bingung, sebab wanita yang sedang disekapnya itu malah ditemukan dalam kondisi yang masih terikat. Seolah sangat tak mungkin baginya untuk bisa terlepas atau malah sampai menebar teror di kamar pria tua itu. Di tempat tinggalnya, Jerry yang kala itu sedang bersantai tiba-tiba dibuat terkejut oleh pesan suara dari Tamara yang mengatakan jika wanita itu sedang dibawa oleh beberapa pria. Namun tak ada pesan lainnya karena sebagaimana diketahui, saat itu ponsel Tamara memang sedang kehabisan daya. Mengetahui wanita yang dicintainya sedang berada dalam bahaya, Jerry pun lalu memutuskan untuk segera mencarinya. Kembali ke Tamara, ia yang masih tak berdaya tiba-tiba dihampiri oleh Kip, yang sangat penasaran pada sosok asli wanita itu. Berbeda dengan Murphy dan ayahnya, Kip justru terlihat sangat polos, bahkan ia sampai mengungkapkan soal ajaran kepercayaan yang diberikan oleh sang ayah kepadanya. Pria itu menuturkan bahwa selama ini ia bersama kakaknya telah berulang kali menghabisi para wanita. Hal itu diakuinya sebagai ajaran yang harus dituruti sesuai kepercayaannya. Parahnya, ritual itu diyakini oleh mereka sebagai upaya untuk bisa mengirim para wanita ke surga. Setiap wanita yang menjadi korbannya harus lebih dulu melayani nafsu mereka. Karena hal itu disebutnya sebagai pemberian benih di mana nantinya wanita-wanita itu dipercaya akan memiliki bayi malaikat yang ada di surga.
Mendengar hal tersebut, Tamara sempat memperingatkan Kip bahwa yang diajarkan oleh kepercayaannya itu merupakan ajaran sesat. Bahkan ia juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah seorang penyihir, melainkan manusia biasa yang tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Kip yang awalnya menganggap Tamara sebagai iblis, kini telah meyakini jika wanita yang sedang disekapnya itu adalah manusia biasa. Namun lain halnya dengan Murphy. Ia yang selalu dihantui oleh sosok wanita berpakaian serba putih kembali bertemu dengan sosok tersebut dalam mimpinya. Tak hanya Murphy, kejadian aneh juga dialami oleh sang ayah yang mendapati adanya coretan di dinding kamarnya. Dia meyakini jika wanita yang sedang disekapnya itu tidak hanya sekedar penyihir, melainkan sosok iblis yang sesungguhnya. Kip yang melihat tulisan itu sempat menyangka jika semua itu merupakan perbuatan dari para malaikat mereka. Namun hal tersebut ditentang oleh ayahnya yang justru menilai jika semua itu merupakan ulah iblis yang mengirim para wanita malaikat untuk kembali ke rumah mereka. Keesokan harinya, ketiga pria yang tak tahan lagi dengan perlakuan iblis itu akhirnya menghampiri Tamara dengan maksud untuk mengusir roh jahat dari dalam tubuhnya. Ritual pun dilakukan dengan membenamkan beberapa kali kepala Tamara ke dalam air. Hingga pada akhirnya wanita itu pun menyerah dan semakin tak berdaya. Di waktu yang sama, Jerry yang teringat soal pesta Tamara bersama teman-temannya di salah satu bar, akhirnya mendatangi tempat tersebut dan menanyakan soal wanita itu pada si pemilik bar. Meski si pemilik bar masih mengingat wajah Tamara dan yang lainnya, namun ia tak mengetahui kemana wanita itu pergi. Kembali ke Tamara, ia yang sudah semakin tak berdaya, kini malah mendapati Kip yang sedang menggali tanah sebagai kuburan bagi wanita itu. Seolah tak ingin menyerah begitu saja, Tamara dengan susah payah akhirnya berhasil terlepas dari gantungan besi setelah meninggikan posisinya dengan menginjak sebuah kotak kayu. Wanita itu kemudian mengambil sebuah garu yang dipakainya untuk mengancam Kip. Bukannya takut pada ancaman Tamara, Kip malah merasa terpanggil untuk mengorbankan dirinya agar bisa menjadi malaikat dan segera menuju ke surga. Murphy yang baru keluar dari dalam rumahnya langsung memergoki Tamara yang saat itu muncul dari dalam lubang galian. Alhasil aksi kejar-kejaran pun dilakukan. Sementara itu, sang ayah yang telah menunggu cukup lama untuk persiapan ritual mantap-mantap mereka mulai merasa adanya kejanggalan. Terlebih kedua anaknya itu juga tak ada yang menyaut ketika ia panggil. Pria tua itu pun lalu mengecek proses persiapan mereka. Dan betapa terkejutnya ia ketika mendapati tubuh Kip yang sudah tidak bernyawa di dalam lubang galiannya sendiri. Tak lama setelahnya, perhatian pria tua itu malah teralihkan oleh suara isak tangis wanita yang terdengar tak jauh dari sana. Ia yang penasaran lalu mencoba untuk mendekatinya. Pencarian terhadap suara tangisan itu pun berujung pada penampakan seorang wanita yang mengenakan pakaian serba putih, sama seperti yang pernah dilihat oleh Murphy. Pria tua itu lalu mencoba mendekatinya dengan penuh penasaran. Namun tak lama kemudian ia justru dibuat pingsan karena tiba-tiba muncul wanita lainnya yang sama dengan mengenakan topeng di wajahnya. Menariknya, kedua wanita yang mengenakan topeng itu ternyata adalah Brock dan Maddie yang selama ini telah menghantui keluarga aneh itu. Entah apa yang akan mereka lakukan. Namun kedua wanita itu lalu menyeret pria tua tersebut ke suatu tempat. Di waktu yang sama, Tamara yang sudah mulai kehabisan tenaganya mencoba untuk bersembunyi di atas tumpukan batu besar demi menghindari kejaran dari Murphy. Namun entah apa yang ia pikirkan. Wanita itu malah melompat dan berusaha menyerang Murphy menggunakan pisau lipatnya. Serangan itu bisa dengan mudah dihindari Murphy yang malah membuat pria itu melancarkan serangan balik dan berhasil meraih pisau tersebut. Namun tampaknya keberuntungan masih berada di pihak Tamara. Ia yang sudah benar-benar kehabisan tenaga dan akan dihujami tusukan pisau oleh Murphy malah berhasil meraih sebuah batu yang kemudian dihantamkannya tepat ke kepala pria tersebut. Alhasil Murphy pun tumbang tak sadarkan diri. Bukannya langsung kabur setelah mengetahui pria yang menyekapnya itu telah tumbang, Tamara justru menyeretnya ke suatu tempat. Di halaman rumah keluarga aneh itu, Brock dan Maddie nampak tengah berdiri tak jauh dari tubuh si pria tua.
seolah telah bersiap untuk melancarkan rencana mereka. Anehnya, keberadaan kedua wanita itu nampak telah direncanakan dengan sangat baik. Karena kemudian Tamara pun muncul sambil membawa tubuh Murphy menggunakan gerobak sorong. Mereka lalu menggantung kedua pria itu ke sebuah salib besar. Di malam itu, dengan dibekali api unggun sebagai penerangan, Murphy dan ayahnya harus tersadar setelah disirami minyak oleh Brooke dan Maddie. Ketiga wanita itu pun mulai menjelaskan alasan mereka yang diakuinya sebagai suatu pembalasan yang layak untuk dilakukan pada sosok psikopat seperti Murphy dan ayahnya, ketimbang harus menyerahkan mereka ke pihak polisi, yang justru bisa saja meringankan hukumannya, dan yang jelas tidak akan memberikan kesenangan bagi ketiga wanita itu. Maddie mengatakan bahwa yang akan mereka lakukan adalah sebuah permainan yang diberi nama 16 Malaikat, atau 16 Angels, di mana permainan tersebut ternyata mengacu pada jumlah korban wanita yang selama ini telah diculik mereka. Tamara juga menjelaskan jika pada permainan nantinya kedua pria itu akan diberi waktu 1 detik saja untuk kabur setelah 16 hitungan dilakukan olehnya. Dan tak lama kemudian permainan pun dimulai. Dengan menggunakan 16 hitungan, Tamara, Brooke, dan Maddie mulai menjauh dari lokasi kedua target mereka. Momen itu dimanfaatkan oleh Murphy dan ayahnya untuk melepaskan diri dari ikatan. Namun tampaknya Murphy cukup kesulitan karena ia mendapat ikatan rantai. Berbeda dengan ayahnya yang hanya diikat tali. Pria tua itu pun akhirnya berhasil terlepas dari ikatannya. Sang ayah yang seharusnya berjuang untuk anaknya malah hanya sebatas melepas satu ikatan rantai saja lalu meninggalkan Murphy sendirian. Tapi malang baginya, pria tua itu tetap harus meregang nyawanya karena tiba-tiba sebuah peluru melesat tepat ke tubuhnya. Sedangkan Murphy yang telah bersusah payah untuk terlepas dari ikatan rantai di tubuhnya dan berhasil melangkahkan kakinya menjauh dari sana, langsung diberondongi tembakan oleh ketiga wanita itu. Alhasil, ia pun harus bernasib sama seperti ayahnya. Tak lama dari itu, Jerry yang selama ini melakukan pencarian akhirnya berhasil menemukan lokasi keberadaan Tamara dan langsung membawa wanita tersebut bersama dengan Brooke dan Maddie tanpa mengetahui kegilaan apa yang telah dilakukan oleh ketiga wanita itu. Di akhir film, terlihat Tamara dan Maddie yang sedang bersama di sebuah rumah. Menariknya, Brooke yang tidak sedang bersama mereka lalu mengirimkan email pada Tamara yang ternyata berisi foto pengumuman wanita hilang. Lalu kedua wanita itu saling tatap dengan mengatakan jika ini merupakan saatnya bagi mereka untuk kembali melakukan aksinya lagi. Seolah menegaskan bahwa selama ini yang mereka lakukan semata hanyalah demi kesenangan, sekaligus juga menjadi penyelamat untuk nasib para wanita yang ada di luar sana. Dan kisah kali ini pun berakhir dengan begitu santuy.